Selamat sore, saya bukan Ibu Dewi. Ada keadaan yang mengharuskan saya yang khotbah dan Ibu Dewi harus jaga anak. Kiranya kita dapat dibimbing dan dibentuk oleh Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Mari kita membaca dari Lukas pasal yang ke-14. Lukas 14 kita akan membaca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-24. Ini cukup banyak, kita akan bergantian membacanya. Lukas 14 ayat 12 sampai 24. Saya akan bacakan ayat 12, lalu ibu-ibu sekalian membaca ayat 13 dan kita terus bergantian sampai ayat 24. Lukas 14 saya akan mulai dari ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang kubu, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kepiting dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu undanglah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di sini masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pendengaran firman ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rela perdengarkan pada kami dapat mengerti sebagai ajaran yang mengubah hidup kami. Kami terbiasa mendengar firman ya Tuhan, tetapi kami tidak sering mendapatkan anugerah Tuhan yang mengubah hati kami. Ada kalanya kami berjumpa dengan pemberitaan firman yang mengubah kami, tapi seringkali firman itu membentuk kami pelan-pelan tanpa kami sadari. Yang manapun yang Tuhan pilih untuk lakukan pada hari ini, kami akan bersyukur. Entah itu Tuhan membentuk kami pelan-pelan tanpa kami sadari, ataupun pada hari ini Tuhan memberikan kami kesadaran yang penting, sehingga pikiran kami berubah dan hidup kami berubah. Biarlah perubahan yang Tuhan mau rancangkan pada kami terima dengan penuh sukacita. Pimpin hamba-Mu sehingga dia menyampaikan apa yang Tuhan mau, dan pimpin kami sehingga kami pun mendengar apa yang Tuhan mau. Berkatilah pemberitaan firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu sekalian, tema kita adalah membentuk hati dan perikop yang dipakai adalah mengenai perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Jadi ini adalah perumpamaan yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari bagian sebelumnya dan juga bagian sesudahnya. Di bagian sebelumnya bicara tentang pesta, dan di dalam perumpamaan tentang orang-orang berdalih dari ayat 15 sampai 24 juga bicara tentang pesta. Nah, tapi ada yang unik karena di dalam Lukas 14 dikatakan bahwa pesta yang Tuhan maksud ini ternyata adalah pesta bagi orang-orang rendah. Nah, ini hintnya sudah mulai diberikan di dalam pasal 14, di dalam ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama ada penyembuhan di hari Sabat. Nah, saudara, ini kan sangat penting karena orang Yahudi akan salah ngerti Sabat. Bagi mereka Sabat adalah pameran kesalehan. Jadi Sabat itu menunjukkan berapa ketatnya mereka taat sama Tuhan. Pameran. Nah, jadi mereka akan menunjukkan siapa mereka. Mereka adalah orang-orang level tinggi rohaninya. Mereka adalah orang-orang yang sangat fasih di dalam kegiatan beragama, sehingga waktu Sabat mereka tidak lakukan apapun yang melanggar.
Dan ini jadi satu kontroversi karena di dalam menjaga diri untuk menjalankan kehendak Tuhan di hari Sabat ini banyak sekali itemnya. Ada hal-hal yang sulit untuk dipertahankan karena dia tidak sadar bahwa dia sudah melanggar. Ini juga termasuk jadi pergumulan di dalam kebiasaan orang Yahudi di zaman modern. Di zaman modern orang yang tidak tahu mungkin akan misalnya naik lift dan ternyata dia melakukan kesalahan karena di hari Sabat nggak boleh naik lift, di hari Sabat nggak boleh pergi lebih jauh dari 1 kilo dan dia tidak sadar dia sudah lakukan itu. Nah sama, di zaman dulu pun sama. Orang Yahudi yang ketat itu bisa berbangga di hari Sabat karena dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang dan dia ketat melakukan hal-hal yang diperintahkan. Jadi Sabat ini jadi pameran level rohani. Di mana level rohanimu itu paling mungkin ditunjukkan di hari Sabat. Ini agak mirip dengan kebiasaan kalau di dalam gerakan kita bagi sebagian orang yang nggak semua. Untuk pamer baju bagus di concert hall, ASJ itu misalnya. Saya menyaksikan ini cukup sering terjadi meskipun hanya sebagian orang yang nggak semua yang datang ke konser seperti itu. Namun saya melihat bahwa ini adalah kesempatan pamer baju yang mungkin pernah dibeli di Paris dan nggak ada occasion untuk dipakai gitu misalnya. Dan akhirnya bisa datang ke concert hall kemudian pamerkan bahwa dia punya baju model begini. Nah sekali lagi nggak semua ya. Saya juga nonton ke concert hall tapi bukan untuk pamer batik. Karena batiknya juga dibelikan jemaat dan saya nggak tahu dia beli di mana gitu ya. Nah maka ada occasion, ada waktu pameran. Dan waktu pameran itu biasanya Sabat. Nah Tuhan Yesus mengubah konsep ini dengan mengatakan hari Sabat itu adalah hari untuk orang-orang sakit. Untuk orang-orang miskin. Karena di dalam hari Sabat ditekankan orang miskin jangan disuruh kerja. Nah ini perintah Tuhan kan. Jangan bekerja di hari Sabat. Nah banyak orang berpikir jangan bekerja berarti saya mesti membiasakan gak kerja dan itu menunjukkan kesalehan saya. Tapi sebenarnya yang Tuhan maksud adalah jangan suruh budakmu kerja. Ya kamu juga jangan kerja, tapi budakmu juga jangan kerja. Lembumu pun jangan kerja, jangan ada yang ditindas gitu ya. Nah ini sesuatu yang luput orang Yahudi gak sadar bahwa tujuan perintah Tuhan jangan bekerja. Itu bukan pamer status rohani, tetapi untuk untuk menunjukkan belas kasihan. Jadi hari Sabat bukan waktunya orang hebat pamer, tapi hari Sabat adalah waktunya orang rendah diperhatikan. Orang-orang rendah dapat perhatian justru di hari Sabat. Nah itu sebabnya di dalam Lukas 14 ada pernyataan bahwa pada hari Sabat Yesus datang ke salah seorang pemimpin orang Farisi. Dan ada orang yang busung air berdiri di situ. Kemudian Yesus tanya, ini tentu pertanyaan bukan karena Yesus nggak tahu ya, tapi mau menguji orang Farisi itu. Diperbolehkanlahkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Semua diam. Lalu Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok dalam sumur meskipun hari Sabat? Dan mereka tidak bisa membantah. Dan tentu meskipun tidak dicatat, Yesus menyembuhkan ya, maksudnya tidak dicatat di akhir. Yesus menyembuhkan. Kenapa Yesus menyembuhkan? Karena Sabat adalah perayaan buat orang-orang miskin. Nah dari konsep ini Sabat adalah hari rayanya orang miskin, hari rayanya orang lemah. Harusnya kita mendapatkan pengertian bahwa kekristenan kita adalah saatnya kita merayakan kelemahan kita. Bukan merayakan dalam arti membanggakan kelemahan seperti dosa, bukan. Tapi maksudnya ini adalah saat di mana saya sadar lemahnya saya pun membuat saya tetap mendapatkan perhatian dari Tuhan. Bahkan perhatian yang spesial. Nah jadi kalau dunia kita ini sibuk mengejar ranking tertinggi, tapi hari Sabatnya Tuhan itu berkata kepada ranking terendah, jangan takut, engkau aku perhatikan. Nah itu sebabnya di dalam kekristenan ada perbedaan dengan dunia. Kekristenan ini mengejar atau menikmati lah, bukan mengejar ya, karena nggak perlu dikejar. Menikmati belas kasihan Tuhan. Kenapa kamu Kristen? Karena saya sibuk menikmati belas kasihan Tuhan. Kenapa mau pilih agama Kristen? Kenapa nggak jadi Islam? Kenapa nggak Hindu? Kenapa nggak Buddhis? Kenapa nggak Konfusianisme? Kenapa nggak apalagi sih agama yang ada, penyembah tauge atau apapun itu. Dan kita menjawab, saya nggak mau agama yang lain. Karena di dalam iman Kristen, saya menikmati, dikasihi dan diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Saya ini terlalu banyak kelemahan. Saya terlalu rendah, saya terlalu hina. Tapi di dalam iman Kristen, justru saya mendapatkan belas kasihan Tuhan meskipun saya rendah. Di dalam agama lain saya mesti tinggi dulu baru mendapatkan perhatian ini. Nah jadi sekali lagi Sabat adalah perayaan bagi orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang penyakitan, orang-orang yang terpinggirkan. Maka sebenarnya cukup aneh ya kalau kita di gereja ini berjuang untuk menjadi yang terhebat. Paulus menganggap ini adalah satu kesalahan fatal karena gereja nggak punya natur untuk digunakan sebagai tempat bersaing supaya saya bisa menunjukkan saya hebat. Misalnya siapa yang paling rohani di antara kita, siapa yang paling rajin berdoa, siapa yang paling jago main piano gitu ya. Ya mungkin Feby kali ya. Siapa yang paling jago berkhotbah, siapa yang paling berprestasi pelayanannya. Kita berusaha mencapai level tinggi padahal kekristenan merayakan level rendah.
Nah saudara, ini bukan berarti kita mau ngejar rendah ya, bukan, tapi kita sudah rendah. Jadi jangan bilang, wah kalau gitu jadi Kristen saya mesti jadi miskin, jadi rendah. Nggak perlu, karena kita sudah rendah kok. Cuma rendahnya kita ini ditambah embel-embel yang bikin kita merasa kita cukup tinggi. Saya ingat ada satu pembicara motivasi ya, saya kurang suka mengendorse saudara dengar pembicara motivasi, tapi ada satu yang bagus. Dia cerita begini, saya ini pernah berbicara di sebuah kampus sebagai undangan ketika saya masih menjabat pimpinan militer di sebuah kompleks militer. Wah, waktu saya diminta bicara, saya sudah setujui. Hari saya bicara, saya dijemput pakai limosin. Lalu saya masuk limosin itu, kemudian saya diantar masuk ke dalam ruang pertemuan di ruangan besar itu. Ketika saya turun dari limosin, saya disambut. Kemudian setelah itu saya diminta datang ke ruang VIP dulu. Nunggu di situ, diberikan secangkir kopi yang sangat enak. Ini kopinya luar biasa enak ya, ini kopinya kopi Moonbucks atau apapun itu. Lalu setelah dia tunggu di situ, ketika waktunya tiba dia bicara, ada orang mempersilahkan, silakan Pak naik. Kemudian dia pergi ke podium, dia naik, dia mulai memberikan speech. Dan setelah itu ada tepuk tangan yang menghargai pidato dia. Setelah itu dia turun, nah ini waktu dia menjabat pimpinan militer. 5 tahun kemudian dia diundang lagi, tapi waktu itu dia sudah pensiun. Dia diundang lagi, bersediakah Bapak datang memberikan speech lagi, memberikan pidato di kampus kami, kata petinggi kampus. Dan dia setuju lagi. Lalu dia tanya, apakah saya akan dijemput? Karena waktu lalu kan dijemput pakai limosin. Panitia mengatakan, kami akan berikan lokasinya. Katanya, jadi bukan dijemput, kami akan berikan lokasinya. Oke, dikasih lokasi, berarti mesti berangkat sendiri. Nggak apa-apa. Dia berangkat sendiri, dia sampai di tempat parkir, suruh cari parkir sendiri, begitu turun, kemudian dia masuk, dia tanya-tanya orang, di mana ruangan tempat konferensi? Oh, di sana, di lantai sana. Lewat mana? Bapak silakan ke lift itu, nanti kalau sudah di atas tanya lagi. Lalu dia pergi sendiri jalan, naik ke atas sampai di tempat ruangan, ditanya, Anda siapa? Saya pembicaranya. Oh ya silakan duduk di depan seluruh peserta gitu. Lalu dia duduk, kemudian diberikan waktu, dia pun pidato. Nah pidatonya dia adalah, saudara-saudara, hari ini tidak ada yang jemput saya pakai limosin. Hari ini tidak ada ruang VIP bagi saya. Hari ini tidak ada cangkir kopi yang enak bagi saya. Tahu tidak kenapa? Karena mobil limosin tadi waktu itu 5 tahun lalu, ruang VIP dan juga cangkir kopi itu untuk petinggi militer, bukan untuk saya. Jadi saya tahu kamu sedang menghargai pangkat saya dan saya harus terbiasa dengan itu. Nah dia mengatakan banyak orang gagal karena nggak terbiasa dengan itu. Minta perlakuan spesial terus. Padahal kalau pernah ada perlakuan spesial itu tidak boleh dibiasakan. Nah jadi ini justru bagus ya, dia mengatakan harusnya kayak gini, 5 tahun lalu itu perlakuan spesial. Dan saya tidak boleh tuntut terus-menerus ada perlakuan spesial. Nah kami para hamba Tuhan kalau acara-acara di pusat itu dapat perlakuan spesial, apalagi pendeta gitu ya. Ruang makannya aja khusus, menunya pun khusus. Ini bikin Pak Tong kadang-kadang marah, pendeta makin gemuk gara-gara kalian, katanya begitu. Tempatnya khusus, nggak bisa gabung dengan jemaat, dikasih kopi khusus dan lain-lain. Tapi ya itu kita harus sadar bahwa ini menghargai kependetaan, bukan menghargai saya as a person. Karena saya as a person nggak berhak itu kok. Nah maka dia mengatakan mari kita terbiasa dengan fakta bahwa kita bukan siapa-siapa. Akan ada saat di mana kita dianggap somebody. Tapi saat itu nggak lama. Mungkin ada saat di mana engkau jadi bos dan dianggap somebody. Tapi sudahlah, kamu akan berhenti jadi bos. Mungkin ada saat di mana kamu kaya dan dihargai orang. Tapi sudahlah, akan ada saatnya uangmu berkurang. Mungkin ada saatnya kamu pemimpin militer, kata dia. Dan kamu diberikan ruang VIP dan secangkir kopi yang beda dengan seluruh peserta. Tapi ya sudahlah, hal itu akan berakhir. Dan sekarang saya sangat menikmati menjadi manusia biasa. Gitu ya. Nah, ini sesuatu yang saya ingat waktu mempersiapkan ini. Mempersiapkan 10 menit yang lalu. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat nyambung dengan Lukas 14. Di dalam Lukas 14 ini yang justru Yesus katakan. Siapakah kamu? Budak. Siapakah kamu? Orang miskin. Siapakah kamu? Orang hina. Lalu kenapa kami ingin sabat? Karena di situ kamu merayakan penerimaan Tuhan. Ini kan yang kita harusnya nikmati di kebaktian kita. Kenapa saudara rindu pergi kebaktian hari Minggu? Karena di situ saya mendapatkan saya yang rendah ini dihargai. Karena di tempat lain saya cuma dihargai dengan pangkat palsu saya. Kalau pangkat itu diambil, saya bukan siapa-siapa. Nah maka mari kita belajar menghargai kita bukan siapa-siapa. Tapi lebih dari itu, kekristenan mengajarkan kita untuk menghargai anugerah Tuhan kepada posisi kita yang rendah. Nah itulah indahnya ibadah. Ibadah itu adalah saat kita merayakan penerimaan Tuhan meskipun kita tidak layak. Nah sayangnya orang Yahudi nggak ngerti ini. Sabat itu adalah pameran kebolehan, pameran kesanggupan rohani, pameran kehebatan. Nah akhirnya orang Yahudi itu menggunakan
target ini ya untuk menjadi orang yang diakui secara rohani, secara spiritual dengan aktivitas harian. Jadi tiap hari kan ada aturan Taurat untuk apapun, makan ada aturan Tauratnya, mau pergi kemana ada aturan Taurat, berpakaian pun ada aturan Taurat. Maka mereka terbiasa mengikuti Taurat untuk achievement, bukan untuk membentuk hati. Padahal Taurat itu diberikan untuk membentuk hati. Membentuk hati itu apa ya? Membentuk hati dengan kesadaran bahwa penerimaan Tuhan adalah segalanya. Nah ini sebenarnya yang dibiasakan di Taurat. Taurat itu melatih orang untuk menyadari penerimaan Tuhan adalah segalanya. Karena ketika mereka mau datang ke kemah suci, mereka ingat harus ada korban yang disembeli oleh imam dan darahnya dipakai untuk menguduskan mereka. Jadi mereka tidak bisa lupa ini sebenarnya, bahwa mereka itu menikmati pembentukan Tuhan, hati mereka. Sehingga mereka sadar kami adalah orang yang diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Nah tapi kelompok Yahudi yang lain salah ngerti. Akhirnya Tuhan Yesus pakai 3 perumpamaan tentang pesta. Yang pertama ada di ayat 7-11, yang kedua 12-14, dan yang ketiga adalah yang jadi tema utama kita, yaitu 15-24 tentang orang-orang yang berdalih. Nah di dalam ayat 7-11, Yesus melihat banyak tamu yang berusaha duduk di tempat kehormatan. Ini masih suasana Sabat kalau kita lihat di dalam perikop sebelumnya. Jadi di dalam perayaan atau di dalam pesta atau ya, kita nggak tahu acara apa ini ya. Pokoknya Yesus datang ke rumah satu orang dan orang berebut tempat yang mulia. Kenapa berebut tempat yang mulia? Karena mereka merasa mereka berhak ada di situ. Kami memang seharusnya ada di tempat mulia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu pergi di tempat pesta ada yang undang, duduklah di tempat yang hina. Jangan langsung di tempat mulia. Karena kalau kamu duduk di tempat hina lalu ada yang tinggikan kamu, mari duduk di tempat yang mulia. Kamu akan dimuliakan. Tapi kalau ternyata tempat mulia itu untuk orang lain dan bukan untuk kamu, kamu nanti akan disuruh mundur dan itu artinya kamu dipermalukan. Nah tentu Yesus sedang memberikan sebuah sindiran ya. Ini bukan cuma tentang salah duduk. Salah duduk kan malunya nggak seberapa ya. Tapi Yesus sedang memberikan ini pengertian tentang kaget ketika nanti kita masuk penghakiman final, ternyata kita nggak utama. Kita sudah GR di dalam penghakiman final, apalagi kalau orang jadi pendeta. Ini nyindir saya sendiri. Ini harusnya saya yang duduk dan orang lain khotbahin ini ya. Kalau kita merasa kita sudah pendeta, apalagi mungkin karirnya begitu bagus. Nanti di penghakiman Tuhan pasti tempat utama. Lalu kita datang dengan perasaan GR, perasaan kagum, dan ternyata ketika di penghakiman Tuhan menemukan kita terlalu hina. Jangan-jangan yang ada malah kata-kata menetekel ufarsin itu ya. Saya sudah menimbang kamu dan kamu didapatkan terlalu ringan, maka saya buang kamu dengan memberikan kekuatan kepada orang Persia menghancurkan kamu. Mengerikan kalau di dalam penghakiman Tuhan kita ditemukan terlalu ringan, padahal kita sudah merasa diri kita berbobot. Wah kalau di penghakiman harusnya saya dinyatakan hebatnya mahkotanya. Jangan-jangan orang-orang yang sangat saleh, yang sangat berperan dalam pelayanan sudah berpikir akan ada mahkota banyak mutiara banyak di mahkotanya. Bukan mutiara ya, berlian. Wah nanti di penghakiman final Tuhan sudah siapkan mahkota dengan banyak berlian. Dan mungkin ketika acara penghakiman, saya nggak tahu kayak apa ya nanti kita alami sama-sama. Mungkin kita sudah lihat the main prize gitu ya, the top prize. Ada mahkota dengan banyak berlian dan kita berpikir, nah ini yang buat saya. Itu udah ada inisialnya JP. Padahal kan ada John Piper, ada siapa lagi, ada John Prawiro dan lain-lain. Tapi mungkin saya sudah GR dan mengatakan, itu untuk saya loh. Tuhan udah siapkan untuk saya. Wah puji Tuhan. Tuhan mengingat susah payah saya, bolak-balik Bandung Karawaci itu misalnya, capek-capek nyetir, Tuhan mengingat saya. Tiba-tiba Tuhan umumkan, ini JP, John Prawiro maju ke depan. Saya kaget. Itu kan penatua yang males. Ini contoh ya, Pak John gak males, ini cuma contoh. Nah ini yang maksud Tuhan Yesus, jadi ini bukan cuma sekadar salah duduk di tempat pesta, itu nothing lah. Saudara juga pernah mengalami salah duduk kan? Saya pernah gitu. Duduk enak-enak terus dibilang, maaf Pak ini buat yang lain, Bapak di belakang. Nggak terlalu malu kok. Ya udah berdiri minta maaf, duduk lagi gitu. Dan orang juga lupa kok. Nah tapi Yesus sedang berbicara tentang penghakiman final. Bayangkan berapa besarnya kekecewaanmu kalau ternyata kamu bukan siapa-siapa. Tapi bayangkan berapa nikmatnya kamu kalau kamu lihat dirimu sebagai bukan siapa-siapa. Dan terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Nah ini kan perbandingan yang sangat indah. Jadi kamu jangan cari tempat utama. Maksudnya biar kamu menikmati Tuhan yang mengasihani kamu di dalam kondisi rendah. Bukan membanggakan Tuhan yang menghargai perjuanganmu dan meletakkan engkau di dalam posisi tinggi. Ini sebenarnya ini ya sindiran terhadap kesombongan agama, kesombongan rohani. Kesombongan rohani ini penyakit paling parah. Ada seorang namanya Calvin Seerveld, dia berkhotbah dari cerita tentang orang yang kerasukan roh jahat.
Lalu roh jahatnya diusir, roh jahatnya pergi berkelana, nggak menemukan tempat, ajak 7 roh lain yang lebih mengerikan dari dia. Lalu menemukan orang yang tadinya kerasukan itu sudah bersih seperti ruangan kosong. Akhirnya 7 roh jahat itu merasuki dia dan dia lebih parah kedudukannya. Nah, Calvin Seerfeldt menemukan bahwa 7 roh itu selalu positif, nggak negatif harusnya. Jadi kalau 7 roh dibahas secara negatif, ini berarti ada kesempurnaan yang kelihatan bagus, tapi ternyata berefek jahat. Dan Calvin Seerfeldt menyimpulkan bahwa 7 roh jahat yang dimaksudkan itu adalah kesombongan agama. Karena ketika orang tadinya dikuasai roh jahat, lalu dia bertobat, dia akan menemukan satu tantangan baru, yaitu bagaimana tetap sadar diri bukan siapa-siapa, diri orang berdosa yang hina, di tengah-tengah keadaan agama atau rohani di mana dia sudah dipertobatkan. Nah, maka 7 roh jahat ini adalah lambang dari kesalehan rohani. Dan kesalehan rohani membuat dia jatuh karena dia sombong di dalam kesalehannya itu. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Mereka menggunakan pesta, sabat, perayaan, bahkan penghakiman Tuhan sebagai momen mereka bisa sombong. Nanti di penghakiman kita lihat siapa yang utama. Saya pernah berdebat dengan teman saya waktu di sekolah minggu kayak begini. Teman saya menghafal ayat yang saya juga hafal, saya rasa saya hafal. Kemudian saya berdebat dengan dia. Waktu itu guru sekolah minggu tanya kalimat ya, dia bilang kalimat ayat, lalu kami disuruh nebak ayatnya di mana. Lalu saya menebak, saya lupa waktu itu dari 1 Timotius berapa gitu. 1 Timotius berapa? Lalu teman saya mengatakan, salah, 1 Timotius segini, lain. Saya merasa saya yang benar. Lalu saya mengatakan, dia salah, dia kurang hafal, saya yang hafal. Lalu kita berdebat, enggak di sini, di sini. Akhirnya gurunya mengatakan, stop, jangan berdebat, mari kita lihat. Yang benar dia. Wah, saya emosi sekali waktu itu. Akhirnya selesai sekolah minggu, saya datangi dia dan mengatakan, jangan sombong ya, kamu cuma benar sekali, saya benar 10 kali. Dia tanya, kapan kamu benar? Kita baru lomba 1 kali dan saya menang, katanya. Akhirnya saya ngomong gini, lihat nanti kalau Tuhan datang kembali, siapa yang menang gitu. Saya baru sadar itu Farisi banget gitu ya. Kamu pikir kamu hebat? Mari kita lihat penghakiman Tuhan. Biar kita buktikan siapa yang paling hebat pada akhirnya. Wah, itu yang dilakukan. Jadi hari Sabat dan penghakiman sebagai hari pamer. Maka Tuhan berikan perumpamaan kedua. Perumpamaan pertama, jangan anggap dirimu sudah baik. Sudah duduk di tempat rendah. Karena itu yang nikmat kok. Menyadari saya rendah. Dan menyadari Tuhan tetap mencintai saya. Itu yang membuat kita menjadi berlimpah. Nah, kemudian perumpamaan yang kedua adalah tentang siapa yang harus diundang. Tuhan mengatakan, kalau kamu mau undang, ini tentu konteksnya masih sama dengan Sabat dan penghakiman. Penghakiman itu kan, ya kalau saudara tahu konsep orang Yahudi, setelah penghakiman akan ada pesta penerimaan orang-orang yang diterima dalam penghakiman. Nah, jadi ada sindiran kedua, yaitu siapa yang harus diundang, dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin. Karena kalau mereka diundang, mereka kaget, kok saya diundang? Masa sih saya boleh berbagian di sini? Dan mereka akan menghargai. Jangan undang teman-temanmu, jangan undang tetanggamu yang kaya. Ini tentu ada nuansa kerajaannya. Ini kan ajaran perumpamaan, dan perumpamaan ini berkait dengan situasi penting. Lagi-lagi bukan mengenai pesta kita sehari-hari. Tentang tadi duduk di tempat rendah, jangan di tempat utama. Ini pun bukan cuma sekadar tentang pesta biasa. Makanya kalau saudara baca Lukas 14 ayat 7 sampai 11, jangan tafsirkan ini di gereja. Kenapa jemaat suka duduk di belakang? Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi kok disuruh maju nggak mau-mau gitu ya. Kalau di perumpamaan sih waktu disuruh pindah mau aja mereka pindah. Jadi jangan terapkan itu di dalam hal sepele seperti pesta. Demikian juga ayat 12 sampai 14, jangan ditafsirkan di dalam hal sepele seperti pesta nikah anakmu misalnya. Ibu-ibu jangan berpikir anak saya kalau nikah jadi saya mesti undang siapa ya. Katanya nggak boleh undang sahabat-sahabat, nggak boleh undang tetangga. Wah sorry ya. Waktu ditanya, anakmu sudah nikah? Udah, kok nggak undang-undang? Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Saya sudah undang tukang sampah, saya sudah undang pengemis. Yang nggak harus itu, bukan itulah, itu nggak penting. Tuhan Yesus tuh nggak ngurusin pestamu, gitu ya. Tuhan nggak ngurusin, Tuhan itu bukan IO. Jadi kalau dia bikin perumpamaan kayak gini, dia sesungguhnya nggak peduli tentang pesta kecil kita gitu. Dia sedang bicara tentang Sabat, tentang perayaan Tuhan. Nah, dia memberikan peringatan seperti ini. Kalau kamu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang yang tidak mampu membalas. Kenapa? Karena Tuhanmu kayak begitu. Ini kan harusnya ya pengertiannya. Nah, kalau Tuhanmu mengundang orang-orang yang tidak mampu membalas, berarti kamu harusnya jadi orang-orang yang tidak mampu membalas itu dong. Kalau Tuhanmu undang orang-orang miskin, orang-orang penyakitan, orang-orang rendah, orang-orang cacat, orang lumpuh, orang buta, berarti sebaiknya kamu jadi orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta loh. Karena kalau enggak diundang.
Karena kerajaan Allah kalau bikin pesta akan undang orang-orang lemah. Lagi-lagi kekristenan adalah tentang merayakan kasih karunia Tuhan, bukan merayakan kehebatan kita. Nah, ini perumpamaan kedua. Nah, sekarang masuk ke dalam perumpamaan terakhir yang jadi final blow. Karena Tuhan mengingatkan kalau kamu undang orang miskin, mereka akan sangat hargai. Ini di beberapa kali kan ada acara-acara di gereja, termasuk di GRI Bandung juga kadang lakukan, misalnya buka puasa bersama, atau mengundang orang untuk ikut perjamuan lah, orang-orang yang bukan bagian dari gereja. Kemudian ada orang-orang yang sangat miskin yang bisa ikut, mereka kaget, kok kami boleh ikut? Saya ingat satu kali pernah ada rekan saya yang cukup kaya, itu undang banyak orang-orang yang sangat sulit. Dan ada orang itu sampai bingung mau duduk di mana. Saya lihat dia sungkan mau duduk, lalu bilang, ayo silakan duduk. Waduh, malu, masa duduk di sini sama-sama yang lain? Gak apa-apa. Begitu duduk dikasih ada makanan, ada ayam yang cukup besar, dia kaget. Ini ayam untuk saya semua katanya. Iya, biasanya sih ini dibagi katanya untuk seluruh keluarga. Ini kayak gini untuk pesta besar kalau saya. Teman saya bilang, waduh kalau saya kayak gitu masih nuntut gitu ya. Maksudnya cuma segini, saya minta lebih gitu kan. Nah jadi ini satu persiapan dari perumpamaan sebelumnya. Bahwa kalau kamu diundang pesta, jangan kalau kamu berpikir Tuhan akan bikin pesta, seperti yang nanti Tuhan lakukan di zaman akhir, jangan anggap Tuhan sama kayak kamu. Tuhan tidak sama dengan kita. Kita undang kolega, kita undang orang terhormat. Dan tamu yang datang menunjukkan level kita kan. Wah kalau anak kita nikah lalu yang datang orang penting, langsung kita ajak foto kan. Misalnya contoh ya, suatu saat umpama misalnya Alexa menikah, bukan umpama lah, dia akan menikah gitu. Jangan sampai enggak pada saatnya yang tepat. Nah kemudian di pesta nikah itu datang orang-orang penting misalnya. Contohnya Jokowi. Pas dia nikah Jokowi jadi apa saya nggak tahu. Oke, presiden waktu itu misalnya. Wah semua pasti pengen foto. Lalu semua kagum, Pak Jimmy anaknya nikah, presiden datang loh. Gitu kan. Nah ini kita mungkin bangga dengan orang penting yang datang. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, ingat ya, Allahmu nggak begitu. Allahmu nggak peduli tentang tingginya kamu. Allahmu malah peduli orang-orang yang perlu diberikan belas kasihan. Nah itu kira-kira. Nah apa bedanya orang diberikan belas kasihan diundang dengan orang-orang tinggi diundang? Nah ini di dalam ayat 15-24. Orang tinggi kalau diundang selalu punya hal lain yang jadi prioritas. Tuhan nggak pernah jadi prioritas. Loh kenapa Tuhan gak jadi prioritas? Karena bagi mereka Tuhan itu cuma salah satu sarana untuk menunjukkan mereka hebat. Mereka tinggi itu bisa ditunjukkan dalam hal beragama. Tapi ada hal lain kok yang bisa menunjukkan level saya. Jadi Tuhan itu adalah one among other ways. Nah ini yang jadi problem kalau kita mendekat ke Tuhan di dalam konsep beragama dengan mengharapkan diperlakukan tinggi. Orang yang ingin dianggap penting di gereja, begitu dia bisa dianggap penting di tempat lain, dia mungkin gak terlalu pentingkan gereja lagi. Oh ya sudah, saya dihina di gereja nggak apa-apa, ternyata di kantor saya penting. Atau orang-orang mati-matian ingin dapat signifikansi di gereja, ingin dianggap penting di gereja. Karena di luar nggak dianggap. Nah maka orang yang ingin dianggap penting, ya dia akan menemukan ada jalan lain. Bukan cuma Tuhan yang bisa bikin dia penting. Ada yang lain yang bisa bikin penting. Bukankah ini juga yang dialami anak-anak muda misalnya? Awalnya merasa Tuhan itu penting, tapi kemudian dia punya pacar dan pacarnya gak cinta Tuhan. Lalu dia merasa, oh ternyata merasa penting gak harus dari Tuhan. Dari pacarku juga bisa. Dan bahkan perasaannya lebih menyenangkan. Maka dia melupakan Tuhan dan dia dekat dengan orang lain misalnya. Nah jadi ini jadi satu tema berulang dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita adalah orang penting atau kita in search for significance. Dan Tuhan mengundang kita. Ada saatnya kita akan mengatakan undangan Tuhan gak sepenting yang saya pikir kok. Boleh iya, boleh tidak. Boleh datang, boleh enggak. Kenapa? Karena saya sudah dibentuk hatinya dengan pencarian signifikansi tadi. In search for significance. Maka saudara kita mesti koreksi diri. Karena ini yang diharapkan Lukas kepada pembaca kita, termasuk saya koreksi diri. Apa yang dicari waktu datang ke Tuhan? Kalau kita masih punya kerinduan untuk menjadi signifikan, maka tanpa sadar kita datang ke Tuhan dengan in search for significance. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat waktu mereka menjalankan agama mereka, dan ini yang mengerikan. Makin jalankan agama, mereka merasa makin dekat dengan cita-cita untuk mendapatkan signifikansi. Dan inilah yang bahaya. Nah demikian juga dengan kita, makin kita mencapai prestasi, tanda kutip, di dalam hal kerohanian, makin kita merasa ada signifikansi di sini. Saya kemarin dengan rekan-rekan cukup kaget dengan keputusan Pak Tong di Speak ya, bagi-bagi uang. Benar-benar mengagetkan, Pak Tong kok jadi gini. Saudara yang ikut Speak tahu kan ya. Ada 100.000 siapa yang bisa jawab? Kita pikir dia bercanda, serius loh dikasih. Oh itu bikin kita kaget, kok Pak Tong begitu ya. Yang lebih bikin kaget lagi ada orang yang mati-matian
lambaikan tangan supaya dapat uang dari Pak Tong. Dia nggak perlu 100 ribunya, cuma dia perlu pernah dapat uang dari Pak Tongnya gitu ya. Ya saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran Pak Tong waktu itu, lumayan bikin seru sih ya. Terus Pak Ivan duduk dekat saya lalu bilang, lumayan 100 ribu, nasi padang bisa traktir saya gitu. Ya bukan cara yang bagus tentunya, tapi ya kayak gitulah kira-kiranya menggelikannya orang yang cari signifikansi. Ya oke lah, bagi kita mungkin uang 100 ribu untuk apa dikejar kalau cuma dalam hal seperti itu. Kita nggak lagi perlu uang seperti itu kan. Nah jadi kalau Pak Tong melambaikan, siapa yang bisa jawab nanti saya kasih 100 ribu ya. Kita juga cuma senyum mengatakan, saya bisa jawab sih, cuma malu datang ke depannya. Datang ke depannya itu harganya udah lebih dari 100 ribu gitu. Malunya itu loh. Ya kan kita akan merasa begitu. Nah bayangkan kalau orang cari signifikansi di dalam agama seperti ahli Taurat. Mereka itu seperti itu ya, mengejar lambaian uang. Memalukan sebenarnya kalau kita lihat di dalam beragama jadi kayak begini. Kenapa kamu berpuasa? Supaya dianggap hebat. Kenapa kamu menghafal Taurat? Supaya kalau ada adu hafal Taurat saya menang. Loh, kok itu yang kamu cari? Mengejar lambaian dolar, even bukan dolar, rupiah gitu. Mengejar lambaian rupiah nggak terlalu penting. Nah tapi ini justru akan membuat orang gagal menangkap momen ketika Tuhan akan menyatakan penghargaan bagi yang rendah. Ini sebenarnya pestanya Tuhan. Pestanya Tuhan adalah kamu saya cintai meskipun kamu rendah. Dan orang-orang yang tinggi mengatakan, sorry, saya rendah. Oh enggak, saya ini cukup signifikan. Maka ada hal lain yang bisa saya kejar. Dan hal lainnya ini adalah hal yang cukup penting. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, mendapatkan tanah. Atau ada lembu yang disiapkan untuk korban. Ini kan lembu yang disiapkan untuk korban. Atau lembu yang dipakai untuk membajak, sorry. Mana tadi dia? Atau baru nikah, ini hal penting loh. Tuhan Yesus sengaja pakai perumpamaan yang menunjukkan ekstrimnya undangan Tuhan itu. Karena di dalam perumpamaan dikatakan ada seorang mengundang tamu-tamunya, lalu orang yang diundang gak datang. Kenapa nggak datang? Sebagian mengatakan, maaf saya ada 5 pasang lembu kebiri dan harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Maaf saya baru beli tanah ini, saya minta dimaafkan. Maaf saya baru nikah, saya minta dimaafkan. Nah 3 event ini, 3 kejadian ini, beli tanah, kemudian ada 5 pasang lembu kebiri, dan yang terakhir menikah. Ini adalah occasion atau peristiwa untuk dirayakan. Jadi dengan kata lain mereka mengatakan, maaf kami ada pesta yang lain. Pestanya bentur, sorry ya Tuhan, atau sorry ya temanku, pesta kami bentur. Yang kamu lakukan, yaitu pesta, juga saya lakukan. Nah jadi saudara, apa yang dikatakan oleh orang-orang undangan ini adalah ya maaf, saya sekarang punya pesta sendiri, kamu boleh adakan pesta, tapi bagi saya pesta kita selevel. Nah karena pesta kita selevel, saya jalanin pesta saya dong, ngapain saya jalanin pesta kamu, kira-kira gitu kan. Nah di sini membuat pembaca kita ini jadi sadar bahwa orang-orang yang menolak pesta ini punya 3 error, 3 kesalahan. Kesalahan pertama adalah mereka tidak mengerti waktu. Pesta dari orang ini kan adalah lambang dari pesta kerajaan Allah. Karena di ayat 15 ada orang mengatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Nah pesta kerajaan Allah ini adalah pesta di dalam waktu yang puncak. Momen di mana Tuhan menetapkan bukti bahwa dia berbelas kasihan di seluruh ciptaan. Jadi ini momen penting, ini bukan momen yang akan berulang terus. Nah celakalah orang-orang ahli agama karena mereka melihat rutinitas dan mereka tidak lihat momen penting. Mereka cuma lihat pembentukan diri mereka secara rutin dan itu membuat mereka punya pencarian signifikan. Tapi signifikansi dari cinta kasih Tuhan justru mereka tolak. Mereka nggak mendapatkan ketika Tuhan kerjakan sesuatu yang sangat penting. Karena bagi mereka yang Tuhan kerjakan bisa juga saya adopsi, bisa saya lakukan juga. Nah ini sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya. Kalau kita punya kerohanian seperti itu, ini akan parah. Kerohanian alternatif namanya. Ada alternatif dari Tuhan kok. Ini sesuatu yang cukup menyedihkan kalau kita lihat di dalam gereja juga sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat ya ada acara-acara tertentu yang bikin orang gak datang ibadah. Sesimpel itulah hari Minggu. Kenapa kamu gak datang ibadah? Loh ada acara lain kok. Oh jadi signifikansi Tuhan dan signifikansi acara lain itu ternyata interchangeable, bisa saling berganti. Nah itu kan gak benar. Pikiran seperti itu sangat error, sangat salah. Bayangkan ya kalau misalnya ada seorang ibu ngomong sama anaknya mengatakan, Ma, saya ini juara lomba misalnya. Mama datang ya di saat penerimaan hadiah. Mama bisa datang kan? Lalu mamanya bilang, sorry nak, itu si Blacky juga lagi merayakan potong kuku misalnya.
dia potong kuku hari ini. Gitu ya. Maaf, mama nggak bisa datang ke perayaanmu karena ada perayaan potong kukunya si Blacky. Blacky maksudnya gogoknya gitu, kalau sudah nggak tahu. Kan ini aneh ya, nggak ada mama akan kayak gitu. Si Blacky akan dibiarin gitu. Kalau Blacky-nya ngotot mungkin malah dimasak. Sorry, nggak. Nah jadi nggak ada orang akan mengutamakan potong kuku anjingnya ketimbang hari perayaan anaknya dong. Nah sebenarnya ini signifikansi yang ini ya, yang interchangeable. Orang berpikir Tuhan itu bisa diganti, itu yang jadi problem. Tuhan nggak bisa diganti dan ya kesenangan bertuhan itu nggak bisa diganti dengan kesenangan yang lain. Karena pestanya Tuhan adalah pesta pameran belas kasihan. Sedangkan pesta lain adalah pesta pameran achievement. Orang datang dengan baju pesta itu kan ini ya, menandakan penghargaan kepada si pemilik pesta. Kalau itu beneran, ini jadi versi Matiusnya. Kalau versi Matius ada orang diundang nggak pakai baju pesta diusir. Maksudnya apa? Matius mengingatkan jangan sampai kita merasa kita miskin, kita rendah, kita lemah dan Tuhan berikan belas kasihan dan kita nggak perlu berubah. Itu juga jadi problem. Jadi Matius menangani sisi antinomian, sisi pokoknya kalau Tuhan sudah berikan belas kasihan saya nggak perlu berubah, dosa saya tetap ada pun nggak apa-apa. Oh nggak bisa. Itu versi Matius. Tapi versi Lukas lagi menekankan belas kasihannya. Nah saudara, di dalam setiap pesta orang memamerkan achievement. Kita pakai baju terbagus untuk pergi ke pesta. Kan ada baju pesta yang dipakai khusus. Nggak ada baju pesta yang dipakai main bola. Dulu waktu saya lulus dari UKI ya, kami udah punya rencana pakai baju wisuda untuk main bola. Jadi kami akan main bola di parkiran Senayan, karena upacara wisuda itu di Senayan. Dan kami pakai semua baju lengkap lalu main sepak bola di parkiran gitu. Ini tanda menghargai, tanda kutip, kelulusan kami. Sebelum rencananya jadi saya sudah masuk STT, diterima di situ dan saya nggak ikut wisudaan. Jadi teman-teman semua telepon saya tanya, ayo kapan mau datang kita pakai baju wisuda main bola. Saya bilang nggak bisa, saya udah saleh sekarang. Udah masuk sekolah teologi, nggak lagi main bola dengan baju aneh-aneh. Nah nggak ada lah orang kayak gitu ya, pakai toga kemudian semua baju untuk wisuda lalu main sepak bola. Ada baju khusus untuk pesta dan ya baju ini akan menunjukkan achievement. Saya pernah ditegur sama Pak Tong, yuk pakai batik apa ini? Saya bilang ini batik dikasih orang. Kalau orang kasih jelek, suruh dia yang pakai. Orang kasih jelek ke kamu, suruh dia yang pakai. Saya bilang, Pak Tong, saya kurang ngerti jeleknya di mana. Pak Tong bilang, wah, you ini terlalu banyak perlu belajar sama saya. Banyak hamba Tuhan polos sekali dalam hal ini. Saya termasuk gitu ya. Saya tanya, kenapa Pak Tong? Ya, Pak Tong mengingatkan, memakai pakaian yang pantas itu penting. Bukan untuk pamer ya, tapi ya ada tempatnya untuk pakai pakaian yang pantas. Nah pesta kan tentu tempat pantas untuk memakai pakaian terbaik. Jadi tanpa sadar pesta adalah tempat di mana orang memamerkan kebolehan atau status mereka di dalam masyarakat. Tapi pestanya Tuhan lain. Pestanya Tuhan ini memberikan kelegaan dibandingkan pesta yang lain. Karena pestanya Tuhan adalah pameran kerelaan Tuhan untuk memberikan belas kasihan kepada kita. Maka yang diundang adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang cacat, dan lain-lain. Dan ketika datang ke pesta, kita dihujani dengan kelimpahan belas kasihan Tuhan, dan juga dihujani dengan roh adopsi. Ini sesuatu yang mungkin tidak terlalu ditekankan di ayat kita, tapi ditekankan di bagian lain dari kitab suci. Tuhan panggil kita dan memberikan kita Roh Kudus, roh yang membuat kita diadopsi jadi anaknya. Jadi dari kosong menjadi anak loh, jadi ahli waris. Nah inilah pestanya Tuhan. Pestanya Tuhan sebenarnya adalah pesta pengangkatan. Dari rendah saya tinggikan kamu. Ini adalah pesta orang dikembalikan statusnya sebagai anak. Dan setelah itu jadi tuan rumah. Bukan jadi tamu yang nanti pulang ke tempat kita lagi. Tapi menjadi peserta pesta undangan. Yang kemudian diadopsi jadi anak. Mirip dengan pestanya anak yang hilang kan. Setelah pesta kan anak hilang itu gak disuruh pulang. Bayangkan kalau kelanjutan ceritanya. Nah anakku yang hilang kau sudah kembali. Makan lembu. Oh ya, pakai baju bagus, pakai cincin, pakai sepatu. Oke, pesta selesai, pulang lu. Gitu misalnya. Ke kandang babi lagi. Kan enggak. Dia diterima terus jadi anak sampai selamanya. Demikian juga kita. Nah maka aneh sekali ya ada orang yang meluputkan pesta kayak begini. Kenapa diluputkan? Karena merasa ada alternatif lain selain Tuhan. Ada alternatif lain selain caranya Tuhan. Nah inilah kerusakan rohani dari orang-orang Farisi. Kenapa rusak? Karena pembentukan mereka adalah pembentukan untuk diri, bukan untuk mengenal Tuhan. Makin mereka terbentuk, yang makin mereka sadar adalah diri. Diri yang harus lebih hebat, diri yang harus lebih bagus, diri yang harus lebih diakui. Tapi pembentukan asli yang Tuhan rancang itu bukan untuk kita makin mengenal diri sebagai orang yang hebat. Justru pembentukan Tuhan membuat kita makin mengagumi Tuhan. Dan ini membuat kita tidak akan meluputkan pestanya Dia. Nah inilah pembentukan hati yang sejati. Maka kita mesti selidiki rutinitas rohani kita membuat kita jadi orang seperti apa. Apakah rutinitas rohani kita membuat kita makin mengagumi Tuhan?
makin ingin mendapatkan belas kasihan Dia, makin merindukan Dia karena di dalam Dia kita merasa dicintai, atau membuat kita makin mandiri, makin bisa terpisah dari Tuhan, makin bisa melihat ada alternatif lain untuk mencapai apa yang saya mau dan gak harus melulu Tuhan. Nah, kiranya kita dapat memperoleh satu sindiran yang penting dari Lukas, biarlah kita tahu natur dari pestanya Tuhan dan menyadari bahwa inilah tujuan saya beragama. Tujuan saya beragama adalah untuk menikmati secara limpah belas kasihan Tuhan. Merayakan kerelaan Tuhan mencintai orang tidak layak seperti saya. Di dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah, saya lupa apa di sini apa di tempat lain. Tapi saya berkhotbah salah satu hal yang sering ditanyakan orang sejak saya bersaksi di Kapin. Pertama di Siantar sampai sekarang udah mungkin 30-20 lebih. Lalu ada yang tanya, bersaksi hal yang sama terus, apa masih bisa terharu ya? Apa masih bisa ada perasaannya? Atau udah kayak mengalir gitu aja kayak robot? Awalnya waktu bersaksi sampai meneteskan air mata, lama-lama kayak robot. Saudara-saudara saya bertobat, lalu datar. Saya bilang enggak sih, masih terharu terus. Orang itu tanya gimana caranya? Saya bilang enggak ada cara, cuma Tuhan seperti pamerkan lagi siapa saya. Lalu setelah saya bersaksi, saya jadi sadar penerimaan Tuhan itu penting sekali. Saya jadi sadar saya berdiri di mimbar loh. Saya boleh bersaksi kepada banyak orang. Lalu berdiri di sebelahnya Pak Tong. Diperkenalkan sama Pak Tong. Dan waktu saya bicara tentang kekacauan hidup saya. Saya jadi sadar saya ini diterima oleh Tuhan. Saya diberikan belas kasihan. Nah, ini yang membuat kesaksiannya bisa terus, ya sampai sejauh ini sih, puji Tuhannya gitu. Masih terus segar saya bagikan. Karena saya di situ jadi sadar. Saya nggak punya achievement apa-apa. Saya cuma orang yang menikmati dapat belas kasihan Tuhan. Inilah pestanya Tuhan. Ini pesta untuk orang-orang yang tidak layak itu. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita dan memimpin kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu hati kami dibentuk, bukan dengan bentukan yang membuat kami makin merasa signifikan. Sebab makin kami merasa signifikan, makin kami merasa Tuhan tergantikan. Makin kami tahu bagaimana menikmati hidup dengan cara lain, makin kami seperti merasa ada alternatif selain pestanya Tuhan. Dan ini membuat kami takut, kami tidak ingin ada alternatif lain. Kami tidak ingin ada cara lain untuk kami menikmati hidup selain cara Tuhan. Maka biarlah kami terus menikmati, dicintai, dan diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Biarlah kehidupan beragama kami kejar dan kami lakukan. Supaya kami makin merasa tidak penting, tapi Tuhan mencintai kami. Inilah yang membuat kami merasakan kelimpahan dari belas kasihan Tuhan. Jagalah setiap kami dan bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.